Hai semuanya. Oke, jadi ada mungkin pertanyaan di kepala teman-teman semua soal afiliator. Afiliator itu apakah sepenuhnya buruk? Apakah ada juga yang baik? Dan afiliator itu apa sih? Dan bagaimana kita harus menyikapinya? Buat teman-teman yang ingin tahu, simak video ini sampai habis. Kasus afiliator itu pernah heboh di Indonesia juga ya. Ada dua afiliator besar ya yang sempat ketangkep dan juga salah satunya sudah divonis sekarang ya. Nah, kira-kira afiliator itu apa sih dan apakah mereka sepenuhnya buruk ataukah ada yang baik? Ini akan menjadi sebuah topik utama kita hari ini. Afiliator. Afiliator itu apa sih teman-teman? Jadi afiliator itu adalah sebuah bisnis yang memang sudah dari zaman dahulu ada. Afiliator itu mungkin gua akan mengandaikan seperti orang yang membantu menjual suatu barang. Oke, sampai situ dulu ya. Orang yang membantu menjual suatu barang. Kira-kira apakah itu salah? Misalkan gini, kalau misalkan gue punya usaha tanah, ya, terus gue nyari pembeli, gue belum dapet nih pembelinya. Akhirnya gue tawarin temen gue, ya, dia punya koneksi ke si pembeli. Nah, kalau misalkan ternyata orang ini jadi ngebeli, ya, tanah gue karena temen gue ini, maka temen gue dapat komisi. Nah, itu yang namanya afiliator, teman-teman semua. Kira-kira dari dasar tersebut itu salah atau tidak? Jawabannya adalah secara dasarnya tidak. Tetapi kita harus lihat lebih dalam dulu ya. Nah, jadi gini, sebuah bisnis itu selalu menggunakan affiliate. Majority lah atau mayoritas tuh seperti itu. Ya, cuman yang salahnya itu adalah di mana mereka itu kadang-kadang ada yang ilegal ya. Begitu pula dengan investasi, ada juga yang ilegal. Ya, kalau misalkan ilegal, terus kamu bantu promosiin, ya salah gitu. Makanya yang kejebak sejauh ini dan yang masuk kasus sejauh ini soal afiliator itu karena yang ilegal. Jelas ya teman-teman semua ya. Karena platformnya itu ilegal di Indonesia. Oke, kita ambil contoh soal tanah lagi teman-teman. Tanah ya. Kalau temen kamu ya ngejual tanah yang ilegal, terus lo bantu jualin tanah ilegal tersebut, lo kasih ke si calon pembeli dan dia udah deal, suatu hari nanti dipermasalahkan sama pihak berwenang. Kira-kira lo kena nggak sebagai orang yang ngebantu ngejualin? Kena. Kenapa? Karena lo membantu menjualkan barang tersebut atau lo menjual tanah tersebut gitu. Kalau misalkan lo tahu juga gitu ya. Kalau misalkan lo nggak tahu, nah itu lo harus tanya sama orang undang-undang. Tapi menurut gue kalau misalkan lo mau bantuin jual sesuatu, lo harusnya teliti dulu apa yang lo mau jual, legalitasnya apa. Jadi harusnya itu udah jadi faktor utama. Jadi kalau misalkan lo udah tahu, ya udah gitu. Lo bisa bermasalah kalau misalkan itu yang lo bantu jualin itu ilegal gitu. Artinya apa? Bahwa di sini kamu mungkin udah dapat gambaran nih bahwa ketika kamu mempromosikan suatu bisnis ya, entah kamu menggunakan maklar atau affiliator, itu sebenarnya tidak apa-apa. Tidak ada salahnya orang-orang yang afiliator di online ya, yang dia legal dalam arti dia mempromosikan aplikasi atau dia mempromosikan barang yang legal di Indonesia, yang nggak apa-apa. Karena di dunia pun seperti itu. Yang menjadi masalah dan banyak orang masuk penjara ya atau yang disidang itu karena dia mempromosikan yang ilegal. Jadi kalau dia ilegal ya udah harus siap dengan konsekuensinya bahwa bisa terjadi seperti ini. Gitu teman-teman. Itu adalah penjelasan gue soal affiliator. Kira-kira bagaimana kita nyikapinnya sebagai seorang yang
dipromosiin entah aplikasi investasi, entah kamu dipromosiin bisnis. Itu gimana sih ketika ada orang yang ngebantu ngejual? Atau maklar, atau affiliate namanya ya. Itu bagaimana? Ya kamu lihat dulu bisnisnya itu apa, investasinya jelas atau tidak, legalitasnya jelas atau tidak. Kalau kamu tidak menemukan kejelasan, ya jangan gitu. Jadi kamu jangan percaya sama mereka. Tetapi kalau kamu lihat bisnisnya jelas, semuanya jelas, terus juga kalau dari segi investasinya itu jelas, dia sudah legalitasnya jelas, ya nggak apa-apa gitu. Karena kan namanya bisnis, ya dia mau berkembang. Kalau dia mau berkembang, dia nggak bisa menggunakan tangan sendiri. Dia butuh bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Makanya mereka butuh makelar supaya entah mungkin biar cepat laku, entah mungkin biar cepat kalau bisnis tuh nggak hanya laku juga, biar makin banyak penjualan. Seperti itu teman-teman. Jadi salah atau tidak tergantung dari jenisnya seperti apa, legal atau tidak. Kalau dia legal, dia tidak salah. Kalau ilegal, dia salah. Mudah-mudahan edukasi singkat hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan menjelaskan mana sih yang benar dan mana sih yang enggak. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari yang tidak benar. Buat teman-teman semua yang merasa informasi ini sangat menarik banget untuk kamu share, kamu coba share aja ke teman-teman dan sanak keluarga kamu dengan klik tombol share di Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.